Halo teman semuanya, apa kabar? Kembali ketemu di channel kesayangan ini, bukan Visi underscore 87. Untuk episode kali ini, saya mau menceritakan tentang kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang oknum satpam di sebuah rumah sakit. Sebenarnya kasus ini bukan termasuk kasus perkosaan, karena dilakukan atas dasar suka sama suka. Yang jadi permasalahan adalah oknum satpam merupakan pria dewasa yang berumur 40 tahun, dan melakukannya sama korban yang masih berumur 14 tahun yang masih kategori anak di bawah umur. Dan perbuatan itu dilakukan berkali-kali. Itu yang menjadi musabab kasus ini harus dibawa ke ranah hukum. Pengen tahu bagaimana kisah selengkapnya? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, minta supportnya dengan klik gambar like, subscribe, dan loncengnya. Terima kasih. Sebut saja namanya Mawar, umur 14 tahun. Masih duduk di bangku kelas 1 SMP di Bandung. Anaknya Dugu memiliki wajah yang imut, menyenangkan siapapun yang melihat. Pengennya nyupit pipinya. Selalu ceria dan patuh pada orang tua. Kepatuhannya terhadap orang tuanya dibuktikan dengan selalu bersedia menjaga dan merawat ibunya saat sakit dan mendapatkan perawatan di salah satu rumah sakit yang ada di Bandung. Sementara kakak-kakaknya kalau siang pada kerja. Meski ada dua kakak yang bisa gantian menjaga ibunya di rumah sakit, tapi Mawar tetap berada di rumah sakit, siang dan malam. Dan memang anak itu sangat dekat sama ibunya. Selain anak bungsu, bagi Mawar gak ada yang lebih penting dari semua urusan selain ibunya. Wih, keren. Dan dari kesibukannya dalam menjaga ibunya selama di rumah sakit, Wulan gak pernah sadar jika ada seseorang yang selalu memperhatikannya. Ketika Wulan keluar masuk di pintu rumah sakit, pria itu selalu memperhatikannya. Pria itu adalah satpam di rumah sakit itu. Belum diketahui tentang alasan kenapa si satpam rumah sakit itu diam-diam memperhatikan Wulan. Apa mungkin suka? Kayaknya nggak juga, karena si oknum satpam itu sudah terlalu dewasa. Mana mungkin menyukai anak-anak. Oh iya, lebih memudahkan ceritanya, kita panggil saja Pak Satpam itu dengan panggilan Kang Asep. Oke? Sampai suatu malam di bulan Oktober 2021, Mawar kaget bukan main ketika tiba-tiba ada yang menyentuh pundaknya. Waktu itu, dia baru berjalan di koridor rumah sakit dengan membawa sebuah bungkusan plastik. Dari mana, Neng? Itu kata Kang Asep sambil menyentuh pundak Mawar. Kontan saja, Mawar yang kaget langsung memutar kepala untuk melihat siapa yang menyolek baunya. Padahal setahu dia, tidak ada orang yang mengenalnya di rumah sakit itu. Begitu tahu siapa yang menyoleknya, Mawar langsung merasa lega dan langsung melempar senyum ke arah Kang Asep. Kalau Mawar merasa lega karena yang menyolek adalah Pak Satpam, artinya keselamatannya terjaga. Dari beli minuman di luar, Pak? Itu jawab Wulan. Sejenak Kang Asep diam, terbengong dengan menatap Mawar yang masih berdiri di depannya. Kayaknya Kang Asep lagi kebingungan, bingung mau ngomong apa lagi, padahal dalam hati saat itu sangat berharap bisa ngobrol sama Wulan. Ya biasalah, namanya juga satpam, apalagi piket malam. Gabut kalau nggak ada orang yang diajak ngobrol. Dan memang kebetulan saat itu Kang Asep berada di pos sendirian. Ada juga sih 3 rekan yang lain, tapi mereka juga berada di pos masing-masing, pos depan, pos samping, dan pos belakang. Nah, kebetulan Kang Asep berjaga di pos belakang. Sudah sejak dari tadi Kang Asep kerjanya cuma nonton TV, main ponsel, dan senyum-senyum pada pembeset yang keluar masuk rumah sakit. Kang Asep malam itu pengen sekali ngobrol sama Mawar. Tapi jika memperhatikan ekspresi muka Mawar, kayaknya pengen cepatnya melanjutkan perjalanan menuju kamar rawat inap, di mana ibunya di sana. Ibunya sakit apa, Neng? Itu pertanyaan Kang Asep, sekedar menahan Mawar supaya nggak cepat berlalu dari hadapannya. Tipes, Pak. Boleh minta nomor WA-nya. Permintaan Kang Asep ini terlalu to the point, tapi tidak masalah. Apalagi Mawar ini anak yang masih lugu, yang gak mungkin merasa curiga sama permintaan itu. Sedangkan Kang Asep merupakan pria dewasa, bisa menangkap riak-riak suka yang muncul di mata Mawar. Hebat juga ya Kang Asep, bisa nembak isi hati orang dari sorot mata. Benar saja, tanpa menaruh curiga, Mawar langsung menyebutkan nomor ponselnya. Kang Asep pun dengan sekatan merogoh ponsel dan mencatat. Setelahnya Mawar langsung pamit melanjutkan dan Kang Asep pun mempersilahkan dengan senyuman. Dan Mawar tidak pernah tahu jika memberikan nomor ponsel ke Kang Asep merupakan awal dari malapetaka yang akan menimpanya. Masih di malam itu, sekitar pukul 10, Kang Asep yang posisinya di pos satpam mengirim pesan WA ke Mawar. Mulanya, Mawar memberi jawaban agak lama, sampai Kang Asep gak sabaran. Maklum, dia lagi santai, gak ada kerjaan, hanya duduk-duduk saja di pos. Jadi gak heran jika menunggu balasan WA dari Mawar ada satu-satunya kerjaan paling penting di saat itu. Mungkin di sana Mawar masih sibuk ngurusin ibunya. Itu pikir Kang Asep, sekedar menghibur diri supaya bisa sabar. Ketika Mawar sudah memberi balasan, Kang Asep nampak girang lagi. Dan untuk yang kedua kali kembali kirim WA. Kalau yang ini, Mawar membalas dengan cepat
Kang Asep makin senang dan semangat. Sampai akhirnya acara berkirim WA berjalan dengan lancar dan kian intens saja. Sampai pada WA yang kesekian kalinya, Kang Asep menyuruh Mawar datang ke pos. Tapi tentunya dengan menggunakan bahasa yang menarik, seolah-olah bukan dia yang butuh teman ngobrol, tapi Mawar yang butuh. Kalau Neng Mawar bosan situ teh, mending ke pos aja, kita bisa ngobrol. Apa jawaban dari Mawar coba? Iya pak, nanti saya ke situ kalau si ibu udah tidur. Namanya juga anak-anak, dia malu saja, apalagi memang dia merasa gabut di kamar. Lagian ngobrolnya juga sama Pak Satpam, pasti ditanggung aman. Mungkin seperti itu pikiran Mawar. Dia sama sekali nggak punya firasat jelek. Benar saja, selang sejam kemudian, Mawar meninggalkan ibunya sendirian di kamar untuk menemui Kang Asep di pos Satpam. Mawar sudah sampai di pos Satpam, sudah masuk, sudah duduk di depan Kang Asep. Entah pikiran apa yang ada di kepala Mawar saat itu setiap melihat Kang Asep. Mungkin seperti melihat seorang Arjuna yang taman rupawan kali ya. Padahal Kang Asep ini sangat tua buat dirinya. Mawar baru 14 tahun, sedangkan Kang Asep sudah 40 tahun. Pantasnya jadi anaknya kan? Bahkan di antara obrolan Kang Asep juga sudah bilang jujur kalau dirinya sudah beristri dan punya anak 2. Namun Mawar diam dan nurut saja saat tangan Kang Asep menggenggam jemarinya. Aneh kan? Tapi maklum, namanya juga anak-anak. Belum tahu cara mengekspresikan perasaannya, mana cowok yang boleh disukai dan yang nggak boleh disukai. Dan fatalnya, itu yang dimanfaatkan oleh Kang Asep. Dengan melihat sikap Mawar yang membiarkan tangannya digenggam, muncul keyakinan dalam hati Kang Asep jika Mawar menyukainya. Jadi kalau diilustrasikan melalui perhitungan orang awam, Mawar merupakan anak yang masih lugu, yang bertemu dengan cowok dewasa yang suka kegeeran. Itulah yang menjadi musabab perjalanan perasaan sepasang manusia beda generasi itu bertambah dekat dan lancar-lancar saja. Hingga nggak heran jika pertemuan di pos Satpam malam itu akan berlanjut. Dari pertemuan pertama yang masih sebatas menggenggam tangan Mawar, untuk malam berikutnya masih di pos Satpam yang sama, Kang Asep sudah berani mengekis Mawar. Perbuatan itu nekat dilakukan Kang Asep setelah dia mengungkapkan cinta ke Mawar. Dan saat itu juga Mawar memberikan jawaban kalau dirinya juga cinta sama Kang Asep. Ini benar-benar aneh dan gak masuk akal. Padahal baru kemarin kenalannya. Kayaknya sudah bisa ditebak dengan jelas kenapa Kang Asep mendekati Mawar. Gak lain dan gak bukan, hanya sekedar untuk modus saja. Hanya ingin menggombali Mawar. Dia mau memanfaatkan keluguan gadis itu. Tapi tujuannya apa? Padahal dia sudah berkeluarga, ngajak selingkuh. Tapi kenapa sama anak kecil? Yang bikin puyeng itu Kang Asep tuh. Singkat cerita, hubungan antara Kang Asep dengan Mawar makin dekat. Bukan hanya bertemu di rumah sakit pas Kang Asep piket kerja, tapi sudah bertemu di luar. Hingga masih di bulan Oktober di tahun yang sama, Kang Asep mengajak Mawar bertemu di sebuah kontrakan. Mawar masih nurut-nurut saja. Dari sini sudah bisa ditebak apa tujuan Kang Asep sebenarnya, yakni ingin merasakan berhubungan dengan gadis belia. Tentunya sangat beda sensasinya ketika bersama istrinya. Iya kali ya. Benar saja, sesuai waktu dan tempat yang sudah ditentukan, keduanya bertemu di sebuah kontrakan. Mungkin Kang Asep sudah merencanakan jauh-jauh hari. Dia sudah menyewa kontrakan itu untuk menggarap kekasih kecilnya. Keduanya sudah berada di kontrakan dan tanpa basa-basi, keduanya pun langsung bergumul di situ. Tapi Mawar menolak saat Kang Asep menginginkan permainan yang lebih jauh. Ternyata biarpun masih anak-anak, rupanya Mawar tahu juga kalau melakukan hubungan kikuk-kikuk akan menyebabkan dirinya hamil. Mawar bersikeras dan menolak. Tapi Kang Asep yang sudah kebelet nggak mungkin melepaskan begitu saja. Dia nggak mau rugi, sudah keluar uang buat sewa kamar, masa gagal? Kang Asep terus merayu, membujuk, dan bahkan mengeluarkan jurus gombalannya. Kang Asep berjanji jika sampai Mawar hamil, dia akan bertanggung jawab. Mendengar itu, Mawar berubah pikiran, hatinya luluh dan mulai pasrah. Dia masih terlalu anak-anak dan belum tahu bahayanya menjadi pelakor. Bahkan dia nggak pernah sadar kalau dirinya sudah menjadi pelakor. Hingga akhirnya Kang Asep menang banyak. Hari itu juga untuk kali kedua setelah istrinya dulu, dia berhasil merasakan kesucian seorang gadis muda. Hebat Kang Asep. Tapi yang masih dilakukan, apa mereka melakukan karena cinta? Oh, hilang kesuciannya nggak membuat Mawar menangis karena menyesal, nggak membuat dia meratap-meratap. Dia nampak biasa-biasa saja tuh. Dia belum tahu apa itu kesucian. Yang dirasakan justru sebuah pengalaman baru yang sulit dilupakan dan sangat menantang karena indah dan enak sekali. Dan Kang Asep
Sendiri tahu itu, jadi dia makin berani mengajak Mawar untuk melakukan lagi dan lagi. Bahkan pernah melakukan 2 kali di bangsal rumah sakit pas lagi sepi. Nekat. Waktu terus berlalu, hubungan sepasang manusia beda generasi itu terus saja berlanjut. Mungkin saking indahnya, membuat keduanya jadi lupa. Mawar lupa kalau dirinya sudah menjadi budak syahwat. Sementara Kang Asep lupa kalau dirinya tengah bermain-main dengan hukum. Dan yang paling berbahaya, keduanya sama-sama lupa jika setinggi apapun layangan itu terbang pasti benangnya akan putus. Loh, bener nggak peribahasanya? Benar saja, suatu hari ketika Mawar tengah tertidur di kamarnya, kakaknya pulang dari kerja. Entah kenapa Intan, nama samaran kakak Mawar, mengecek ponsel adiknya. Padahal sebelumnya belum pernah dilakukan. Dan saat itu juga Intan kaget bukan kepalang ketika membaca chatnya Mawar dengan Kang Asep. Chat seronoh yang gak pantas dilakukan anak seumur Mawar. Intan sendiri yang usianya sudah 26 tahun belum berani melakukan itu. Ini adiknya yang baru 14 tahun malah sudah ngelancangin. Berangkat dari chat mesum itulah, akhirnya pada tanggal 15 Desember 2021, Intan bersama anggota keluarga lainnya mendatangi Mapolrestabes Bandung untuk melaporkan perbuatan Kang Asep atas diri Mawar. Tuh kan, enaknya nggak seberapa, tapi imbasnya akan berurusan sama polisi. Kang Asep kaget setengah mati. Di rumahnya didatangi petugas. Satu mobil lagi. Sama sekali dia nggak kepikiran jika perbuatannya akan berujung ke Hotel Predio. Apalagi Mawar baik-baik saja, merasa nggak dipaksa karena anak itu juga sangat mencintainya. Namun petugas nggak mau mendengar alasan Kang Asep kecuali di kantor polisi. Hingga akhirnya saat itu juga Kang Asep pun digelandang ke Mapolrestabes Bandung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan meninggalkan istri dan anak-anaknya dalam keadaan kaget, bingung, dan malu sama tetangga. Kasat Reskrim Polresta Bandung AKBP Rudi Trihandoyo kepada awak media menjelaskan, ditangkapnya Kang Asep menindaklanjuti laporan keluarga korban yang masuk tanggal 15 Desember 2021. Kang Asep yang statusnya langsung menjadi tersangka memberi keterangan kepada penyidik jika perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Tidak ada unsur paksaan apalagi perkosaan. Perbuatan layaknya suami istri yang dilakukan dengan Mawar dilakukan 6 kali. Motifnya hanya sekedar memperturutkan syahwatnya yang sulit ditahan ketika berada di dekatnya Mawar. Dan perbuatan kikuk-kikuk itu kadang dilakukan di kontrakan, kadang juga di rumah sakit. Namun apapun keterangan yang diberikan Kang Asep, dia tetap melanggar hukum. Kenapa dia tega mengajak wik-wik sama anak kecil? Sekarang rasakan sendiri ya. Kang Asep terancam kurungan penjara minimal 5 tahun dan maksimalnya 15 tahun karena telah berani melanggar pasal 81 Junto 76D Junto pasal 82E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan dari Undang-Undang RI tahun 2002 tentang perlindungan anak. Demikian akhir dari perbuatan Kang Asep. Seperti pepatah bilang, jangan bermain api di tengah-tengah kali, nggak akan berarti. Salah ya? Sampai jumpa lagi di lain waktu.